Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kali ini akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah pengantar manajemen, yaitu manajemen produksi. Jadi langsung saja kita ke slide selanjutnya. Apa itu manajemen produksi? Manajemen produksi adalah penataan proses pengubahan bentuk mentah menjadi produk atau jasa yang diinginkan sehingga memiliki nilai jual. Nah, untuk mengatur kegiatan ini perlu dibuat keputusan-keputusan yang berhubungan dengan usaha-usaha untuk mencapai tujuan agar barang dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan apa yang direncanakan. Dengan demikian, manajemen produksi menyangkut pengambilan keputusan yang berhubungan dengan proses produksi untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Nah, untuk kategori berdasarkan teknik ada 3. Yang pertama yaitu produksi dari bahan mentah langsung lalu diekstrak menjadi produk yang diinginkan. Nah, misalnya adalah ekstraksi minyak untuk dibuat menjadi berbagai macam produk. Lalu yang kedua ada produk yang didapatkan dan memodifikasi bahan secara kimiawi atau parameter mekanis tanpa mengubah fisiknya. Misalnya dilakukan dengan memanaskan bahan baku di suhu yang tinggi. Lalu yang ketiga, ada produksi dengan cara perakitan, seperti misalnya komputer atau mobil yang dirakit. Lalu ada hal penting pada bidang-bidang produksi. Pemahaman pengertian manajemen produksi ini kerap dikesampingkan. Padahal dari sini sebuah bisnis bisa melakukan efisiensi karena bagian ini memerlukan dana yang tidak sedikit. Idealnya, bidang produksi harus melakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah peningkatan produktivitas. Yang kedua, menggunakan simbiosis industri, pelindungan karyawan dari bahaya fisik, lalu yang terakhir ada penghilangan material yang berbahaya. Hal-hal ini merupakan bagian yang paling banyak menguras kantong. Belum lagi hukum yang berlaku, peraturan buruh, dan juga hambatan lain yang berefek besar pada budgeting produksi. Karena itu, penataan bagian produksi tidak hanya terbatas pada membeli bahan baku murah saja, tetapi pembekuan sistem dan pemanfaatan teknologi supaya bisa bertahan dalam keadaan sulit. Oke, mungkin itu sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afif Maulana, NPM 07212 dari kelompok 8. Saya akan menjelaskan slide selanjutnya. Ini pemanfaatan teknologi memiliki peran penting. Pengertian menurut ahli. Yang pertama menurut Handoko, usaha mengelola sumber daya secara optimal, tenaga kerja, mesin, bahan mentah, peralatan, dalam proses transformasi bahan mentah menjadi produk atau jasa. Yang kedua, menurut Sofyan Asauri, kegiatan mengatur penggunaan sumber daya manusia, alat, dana, bahan secara efektif dan efisien untuk menambahkan kebutuhan barang atau jasa. Yang ketiga, menurut Heiser dan Reiter, rangkaian kegiatan yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Yang keempat, menurut Irham Fahmi, ilmu manajemen yang membahas bagaimana pihak manajemen produksi menggunakan ilmu dan seni dengan mengatur orang-orang yang mencapai hasil produk yang diinginkan. Fungsi manajemen produk yang pertama, perencanaan berhubungan dengan perorganisasian berdasarkan waktu. Perencanaan yang baik maka akan meminimalisir
biaya produksi sehingga perusahaan dapat menentukan harga yang sehat dan untung yang besar. Yang kedua, proses pengolahan teknik untuk mengolah memasukkan proses ini sangat penting untuk pemanfaatan sumber daya dengan secara maksimal dan efisien. Yang ketiga, jasa penunjang. Sarana untuk menetapkan metode yang digunakan agar proses pengolahan berjalan efektif dan efisien. Hal ini seringkali diperlukan agar dapat bersaing sehat dengan meningkatkan produksi dan hasil yang berkualitas. Yang keempat, pengendalian atau pengawasan fungsi untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan sehingga maksud dan tujuan dalam menggunakan dan pengolahan masuk dapat dihasilkan. Jadi saya akan menjelaskan presentasi dari tugas kelompok saya, itu kelompok 8, dan akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Jadi nama saya Nandi Dwi Cahyo, NPM 07226. Jadi materi yang saya akan bawakan yaitu ruang lingkup manajemen produksi. Jadi yang mencakup ruang lingkupnya manajemen produksi. Masuk yang pertama yaitu keputusan desain. Jadi keputusan desain yang termasuk yaitu keputusan jangka panjang atau yang meliputi penentuan desain produk. Jadi keputusan yang jangka panjang atau penentuan desain produk yang bahannya itu berjangka panjang. Terus lokasi pabrik, yaitu menentukan lokasi pabriknya. Terus yang ketiganya ini desain metode dan teknologi pengolahan. Jadi metode dan teknologi pengolahannya itu harus. Yang keempat yaitu desain organisasi perusahaan. Jadi dalam keputusan desain itu harus ada desain organisasi perusahaan. Yang ketiga itu yang terakhir nih, desain job atau description dan specification. Jadi keputusan desain itu harus ada description-nya dan job spesifikasi. Terus yang B-nya, yang kedua, keputusan transformasi. Jadi keputusan transformasi itu yang termasuk adalah keputusan yang jangka pendek yang meliputi jadwal produksi. Jadi keputusan transformasi itu keputusan yang jangkanya pendek atau tidak jangka panjang, tidak sama seperti keputusan desain. Terus shift kerja. Terus yang ketiganya ini adalah anggaran produksi. Jadi kita butuh anggaran. Ada keputusan transformation. Terus yang keempatnya ini jadwal penyerahan masukan ke subsistem pengolahan dan jadwal penyerahan keluaran ke pelanggan atau penyelesaian produk. Jadi keputusan transformasi ini yang terakhir ini adalah jadwal penyerahannya. Jadi jadwal penyerahannya itu dan keluaran dan pelanggan atau penyelesaian produk. Terus yang ketiga nih keputusan perbaikan. Jadi yang termasuk keputusan perbaikan yaitu yang rutin dilakukan meliputi keefektifan keefisien sistem. Jadi yang dimaksud ini orang-orang yang rutin atau orang yang efisien. Terus yang kedua adalah kapasitas dan
kompetensi pekerja. Jadi dibutuhkan itu adalah kompetensi dari pekerja. Terus yang ketiga ini adalah perawat mesin. Jadi mesin-mesin yang ada di pabrik itu harus dirawat. Apabila tidak dirawat, maka alatnya itu tidak akan bertahan lama atau mengeluarkan pengeluaran lagi. Pada saat kerusakan, maka harus membeli barang baru lagi. Terus yang keempat ini perbaikan terus-menerus atau metode penyelesaian kerjaan produk. Jadi itu sama seperti nomor 3. Apabila tidak ada perawatan, maka perbaikan terus-menerus atau metode penyelesaiannya atau pekerjaan produk. Jadi pengeluarannya lebih banyak daripada pemasukan. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan. Mungkin selebihnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya yang akan presentasikan yang materi-materi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agam Jaya, NPM 072222. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Yaitu di sini saya akan membahas tentang aspek manajemen produksi. Aspek manajemen produksi itu terdiri dari 3 aspek, yaitu A. Perencanaan produksi, B. Pengendalian produksi, dan C. Pengawasan produksi. Untuk yang A, perencanaan produksi, yaitu untuk menentukan jenis barang yang akan diproduksi. Yang kedua, yaitu menentukan bahan baku apa saja yang akan diproduksi. Dan ketiga, menentukan kualitas barang yang seperti apa yang harus diproduksi. Yang keempat, kuantitas barang. Dan yang kelima, kuantitas produksi. Yang B, pengendalian produksi, yaitu untuk membuat perencanaan, menyusun jadwal kerja, dan menyusun target market. Yang C, untuk pengawasan produksi, yaitu menetapkan kualitas barang. Dan kedua, membuat standar barang. Yang ketiga, pelaksanaan produk sesuai jadwal. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana agar produksi berjalan secara efektif. Itu agar produksi berjalan secara efektif, langkah yang harus diperhatikan yaitu membuat planning produksi. Yang pertama, membuat pengaturan dalam artian mengatur barang apa saja yang akan diproduksi, mengatur sistem yang ada yang akan diproduksi. Yang kedua yaitu pengendalian dalam artian untuk mengendalikan jadwal-jadwal yang apa saja yang akan direncanakan untuk memproduksi barang. Yang ketiga, optimasi pekerjaan dan beban kerja, yaitu untuk mengoptimalkan pekerjaan karyawan dan mempertimbangkan beban kerja yang ada pada karyawan. Sekian. Oke, nama saya Nurul Kafi dari kelompok 8. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya sebelumnya, yaitu tentang manajemen operasional versus manajemen produksi, atau bisa dibilang perbedaan manajemen operasional dan manajemen produksi. Perbedaannya yaitu satu, di manajemen produksi berhubungan dengan pembuatan produk. Maksudnya yaitu berhubungan dengan tempat pembuatnya produk tersebut. Sedangkan di manajemen operasional berperan sebagai produk dan servisnya, atau bisa dimaksud untuk memasarkan gitu. Dan servis untuk perbaikan produk yang rusak gitu atau terkendala.
2. Produk diproduksi di waktu tertentu. Mengapa waktu tertentu? Karena pembuatan produk itu tidak bisa langsung jadi, yaitu membutuhkan waktu-waktu tertentu. Sedangkan di manajemen operasional dilakukan secara langsung. Mengapa dilakukan secara langsung? Karena sudah berbentuk barang jadinya. Jadi ada pembeli beli suatu produk ya langsung diberikan. Terus yang ketiga di manajemen produksi, customer contact tidak terlibat. Ya, pembuat produk memang tidak banyak terlibat kepada customernya. Pembuatan produksi itu tidak pernah terlibat dengan pembeli. Sedangkan di manajemen operasional, customer contact banyak terlibat karena customer itu akan mengeluh ke bagian, karena pembeli akan mengeluh ke bagian yang memasarkan atau yang bikin servis gitu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.